Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini aku nggak akan berbagi tips yang lain. Kali ini aku ingin sharing terkait pengalamanku untuk mengikuti tes CASN tahun 2023. Mungkin bagi teman-teman yang sedang mengikuti tes ataupun sedang, yang penting kan jadwalnya sudah dirilis ya, itu antara tanggal 9 sampai 19. Nah, kebetulan aku juga sudah untuk tesnya dan ada beberapa hal yang ingin aku sharing ke teman-teman semua. Siapa tahu bisa bermanfaat. Yang pertama, jelas ya, itu ada pakai dress code-nya atas putih, kemudian bawahnya hitam. Nah, untuk putri yang pakai jilbab itu jilbabnya juga hitam. Nah, kemudian untuk sepatunya diharapkan sepatu formal, memang bersepatu tetapi tidak ada keterangan untuk warna sepatu, tapi lebih amannya carilah sepatu formal yang warna hitam gitu. Kemudian kemarin itu untuk yang kita pakai, kemudian diharapkan nggak usah bawa aksesoris apapun, jam tangan, kemudian perhiasan, anting-anting atau apa, silakan dilepas dulu. Jadi pas di sana itu tidak repot, jadi tidak repot buat ngelepas itu. Nah, kemudian untuk putri juga, untuk karet yang digunakan untuk ikat rambut itu kalau bisa dari rumah sekalian aja sih bawa karet gelang. Soalnya di sana tuh suruh ganti kemarin. Jadi misalkan sudah ada karet gelang di rumah, pakai aja langsung. Tapi kalau mau di lokasi juga disediakan oleh panitia. Kemudian untuk jarum pentul ya, biasanya untuk jilbab kan pakainya jarum pentul tuh. Nah, di sana itu harus diganti juga pakai peniti. Jadi mungkin kalau misalkan nggak mau ribet di sana, bisa langsung prepare aja dari rumah atau dari kosan gitu ya, atau penginapan, jadi sudah ready semua. Kemudian dan jangan lupa yang di bawah itu ada kartu ujian yang ada kita download di di websitenya BKN. Nah, itu jangan lupa. Kemudian di bawah KTP, udah 2 hal itu aja. Mungkin bagi teman-teman semua yang mau bawa minum, usahakan bawa minum yang sekali minum, ataupun mau botol minum boleh, tapi biasanya kalau botol minum tuh nanti nggak boleh dibawa masuk ke ruang tunggu. Nah, kemarin tuh ada himbauan kalau misalkan mau minum di ruang tunggu masih boleh, jadi tapi yang sekali pakai gitu. Itu buat saran sebelum berangkat ke lokasi. Oke, lanjut nih, kalau mau berangkat ke lokasi. Nah, pas waktu mau berangkat ke lokasi, sebelumnya usahakan sih ya, lebih baik cari penginapan H-1 ya, H-1 sebelum tes, karena tidak tahu kan apa-apa di jalan dan lain sebagainya. Itu untuk menghindari saja. Nah, kemudian kebetulan aku itu tuh untuk tes sesinya sesi 4, jadi agak sore banget, mulai jam 2. Nah, bagi teman-teman semua mungkin yang dapat jadwal itu juga perlu dipastikan juga ya, untuk masalah sholat dan lain sebagainya ditanyakan dulu, karena daripada kita sudah masuk ke ruang steril kita keluar lagi dan gitu. Nah, itu kemarin aku ke lokasi itu naik Gojek karena tidak mau bawa kendaraan umum. Tapi tenang aja, Gojek itu nanti ada drop zone area gitu, jadi bisa nyampe situ. Kemudian tinggal, kebetulan kemarin itu tesnya di clocknya aku ngambil di Yogyakarta, jadi dari situ kemudian tinggal drop zone-nya turun dari Gojek, kemudian langsung ke lokasi itu yang nggak jauh lah, tinggal jalan gitu. Nah, sampai di sana terus langsung kemarin itu antri buat menyerahkan tas yang kita bawa. Jadi bawa aja yang seperlunya, kecuali yang dari penginapan kemudian mau langsung pulang ya nggak masalah, bawa aja. Lanjut ya, sorry terputus tadi mengulang-ulang. Jadi waktu datang antri kemudian dikasih bukan karet sih, kertas panjang gitu, ada nomornya. Itu digunakan untuk penitipan tas, nanti kita maju ke sana. Tapi pas penitipan tas itu kita diminta untuk melepas perhiasan apapun yang melekat pada diri kita gitu. Kemudian yang putra itu juga untuk ikat pinggang juga disediakan juga rapia untuk penggantinya. Jadi ya usahakan menyesuaikan aja. Nah, habis itu setelah itu masuk ke penitipan barangnya kan udah dititip. Habis itu lanjut lagi tuh ada pemeriksaan untuk kecocokan untuk kartu sama KTP. Jadi kita ditanyain nama, tanggal lahir, kemudian juga formasi yang kita lamar. Nah, itu setelah itu baru kita masuk ke ruang tunggu. Nah, di ruang tunggu itu bisa sambil nunggu sih. Nah, habis dari ruang tunggu kita akan diarahkan petugas menuju ruang pemeriksaan. Nah, pemeriksaannya tuh kemarin 2 tahap ya. Yang pertama itu pakai itu X-ray. Ada petugasnya yang putra, putri, jadi tenang aja. Nah, yang pertama itu, kemudian masuk lagi pemeriksaan yang kedua, itu kita dicek. Siapa tahu ada yang tertinggal gitu ya, mungkin menyaku atau apa. Nah, itu dicek, setelah oke, baru kita ke meja untuk mendapatkan PIN untuk login. Nah, itu ada petugasnya, itu yang ada komputernya banyak. Nah, di situ kita juga diambil foto di situ. Nanti nunggu aja arahan dari sana. Setelah dapat itu kita diarahkan ke masuk ruang steril. Nah, di sana kita harus absen dulu.
ada berapa ya kemarin, 3 atau 4 itu untuk absen. Nah habis absen kemudian kita duduk sesuai lokasi ruang. Kalau kemarin di ruang 2, jadi ada duduk di ruang 2 gitu. Kemudian setelah ruang 2 itu kemudian lanjut dari ruang 2 itu kita nunggu sampai sesi sebelumnya itu berakhir. Nah setelah sesinya berakhir kita dipandu, nggak langsung semuanya masuk, berapa baris gitu, kemudian jalan masuk ke ruangan. Nah sebelum masuk ruangan itu sama, masih ada pemeriksaan untuk kartu. Jadi kartunya sudah dibuka sama KTP. Jadi alat tulis ataupun itu tidak usah bawa ya, karena disediakan di sana. Nah kemudian diperiksa masuk oke, kemudian kita diarahkan untuk menuju meja yang ada komputernya untuk tempat kita ujian. Nah setelah itu sebelum mulai ujian dipastikan semuanya sudah ready, ada pengarahan juga dari panitianya dan kita juga akan dikasih pin sesi karena kan kita dapat pin buat login. Jadi itu ada nomor pendaftaran, nomor KTP sama pin registrasi itu, sama dapat pin sesinya yang itu dapat di ruangan nanti itu. Setelah itu setelah kita dipastikan dulu sih untuk komputernya udah aman dan sebagainya, kemudian kita input, kemudian kita klik login. Nah nanti akan muncul sesuai nggak dengan identitas kita. Nah setelah muncul identitas kita itu pastikan dan silakan mulai mengerjakan. Waktunya 110 menit dengan kondisi 30 soal TWK, 35 TIU, kemudian ada 45 TKP. Untuk standar ambangnya untuk kebutuhan umum ya, untuk TWK itu minimal 60, kemudian TIU-nya ada 80, kemudian ada TKP-nya 166 tuh. Dan kemudian setelah kita selesai dan ketika mengerjakan ya, itu setelah kita menjawab pastikan klik simpan dan lanjut. Jangan dilewatkan karena menghindari kalau waktunya tidak cukup. Mungkin kalau teman-teman semua mau saya kan masih ragu-ragu, mungkin bisa dicatat aja di kertas gitu, meminimalkan kalau lupa gitu kan. Kalau misalkan kondisi jawabannya masih orange atau kuning, itu nanti nggak kesimpan, nggak hitung gitu. Jadi lebih baik seperti itu. Nah mendekati waktu selesai otomatis kalau waktunya selesai kita akan langsung keluar, jadi ya otomatis sudah tersimpan datanya, tapi ya meminimalkan itu. Nah sebelum kita tahu nilai kita diminta untuk mengisi survei dari BKN terkait pelaksanaan CSN itu. Nah habis itu kita klik isi, silakan. Habis diisi selesai, nah akan muncul skor dari SKD kita itu. Nah mungkin ya seperti itu, bisa dilihat nih di skornya, nanti ada skor TIU, TWK dan TKP dan totalnya. Meskipun kita juga bisa lihat live ya di official yang sudah disediakan gitu. Nah itu pengalamanku sharing mengikuti kegiatan CSN tahun 2023. Mungkin bagi teman-teman semua bisa mendapatkan info dan bermanfaat gitu ya. Semoga lancar dan sukses untuk ujiannya. Nah, semoga diberikan hasil yang terbaik. Bertemu pada video selanjutnya atau berbagi sharing selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.